Inilah mengapa Anda tidak boleh memata-matai tetangga. Anda tidak akan pernah tahu apa yang mungkin Anda dibuka dengan Kal, seorang siswa sekolah menengah muda dan ayahnya brokoli. Maksudku Daniel memancing di rawa air tawar. Dalam perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan mobil three-way yang mematikan. Rit dalam damai ayah, itu 1 tahun yang lalu sekarang di hari ini. Kami melihat Kal tertidur di kelas bahasa Spanyol. Guru Signor Gudenres. Ada penghapus papan tulis padanya untuk membangunkannya. Dia menghadapi Kal dan bertanya padanya, Anda tidak harus mengecewakannya di lalu dia memukulnya dengan, apa yang akan ayahmu pikirkan tuan? Itu adalah kata-kata perkelahian Uol. Sekarang kita di pengadilan. Kami melihat Kal dan ibunya bersama dengan gurunya. Hakim menyadari kerugian Kal baru-baru ini. Menghukumnya hanya 3 bulan. Memakai gelang kaki yang aneh. Selama liburan musim panas. Kembali ke rumah. Kami melihat 2 petugas pas kangkung dengan gelang tersebut. Ada radius 100 meter yang mengelilingi modem GPS. Jika dia melangkah keluar dari radius atau mencabutnya, Popo datang mengetuk jika dia melangkah keluar. Dia hanya 10 detik sebelum EC. 1:30 panggilan ke lokasinya. Tidak ada topi saat ibu Kal pergi ke ruangan lain. Untuk membayar biaya penahanan, dia ditinggalkan sendirian dengan petugas lainnya. Bahasa Spanyolnya adalah sepupu saya. Baik, sepupumu sedikit tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Kal memulai istirahat rumahnya selama 3 bulan episode film menit. Terima kasih atas pandangannya sekarang. Camilan apa yang lebih baik untuk dinikmati selain kacang isi saus coklat Hershey? Apa yang Anda tidak bisa menangani rasa lemah? Nanti ibunya pulang. Membahasnya di lingkungan, dia sudah bermalas-malasan dalam relatable. Karena frustrasi dia memutuskan koneksi kabel dan membatalkan langganan ROBNX-nya. Bicara tentang cinta yang keras membersihkan kamarmu. Membunuh menghabiskan beberapa jam berikutnya mencuci pakaian rumah dan menumbuk Red Bull. Ya itu tidak berlangsung lama. Kemudian membunuh bangun untuk suara truk bergerak dan melihat keluar jendelanya. Untuk menemukan keluarga baru pindah ke sebelah. Dia melihat dengan penuh minat. Meskipun dia dengan cepat terganggu saat bel pintu berbunyi. Dia membukanya untuk menemukan kantong kertas yang terbakar. Dia meletakkannya dengan kakinya. Meskipun segera menyadari kesalahannya. Dia baru saja menginjak coklat topi. Bukan itu kotoran. Dia melihat 2 pelaku dan mengejar mereka di jalan utama. Bung, kamu bilang kamu tidak bisa meninggalkan rumahnya. Oh ya, aku lupa tentang itu. Dia melihat ke bawah dan perhatikan bahwa pelacak GPS-nya berkedip merah. Dia berlari kembali ke rumahnya. Meskipun dia terlambat sedetik. Polisi berhenti tak lama setelah itu. Saat dia berbaring di tanah di borgol, dia memperhatikan Ashley Boy. Saya lebih suka melihatnya di borgol daripada saya untuk kangkung. Itu cinta pada pandangan pertama nanti. Dia mengobrol dengan detektif Parker di telepon. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia dilepaskan kali ini tidak terjadi lagi. Bertekad menepati janji itu, katanya kejangkauan GPS, dan merencanakan cara mengubur seadanya di sekitar rumah. Jadi dia tahu kemana dia diizinkan pergi. Tiba-tiba dia melihat Ashley berhenti di jalan masuk rumahnya. Tapi karena dia laki-laki beta, dia merunduk di bawah semak-semak sebelum bergegas masuk, agar tidak terlihat. Ayo Kal, tidakkah kamu tahu gadis-gadis memiliki kepercayaanmu sendiri, Bung? Setelah itu dia menuju ke atas untuk mengintip melalui jendela, Bung. Tidak keren meskipun dengan kurangnya instrumen TV. Saya mengerti. Beberapa hari kemudian Ronnie, sahabatnya, mengetuk pintu. Mereka sudah lama tidak bertemu, jadi Kyle memberinya sambutan hangat. Saat mereka menaiki tangga, Kyle menjelaskan apa yang dia lakukan beberapa hari terakhir. Kebosanannya, dia membeli Ronnie sepasang teropong, dan mengungkapkan bahwa dia telah memata-matai tetangganya. Dia menunjukkan bahwa salah satunya sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler dengan pembantunya. Sementara istrinya di country club. Sialan omong kosong ini lebih baik dari reality TV. Saya bukan penguntip, ini hanya pengamatan sederhana. Dapat dimengerti, nikmati tampilan Anda. Selanjutnya dia membawa Ronnie ke ruang tamu, dan menunjukkan padanya orang favoritnya untuk memata-matai Ashley. Nanti hari itu, Kal dapat dilihat melakukan sedikit jangkauan sekitar. Ini adalah panjang yang harus dia lalui. Untuk tidak memicu alam itu, tiba-tiba Ashley muncul dan menawarkan bantuannya. Pasangan berbicara sejenak sebelum ibunya memanggilnya pergi. Malam itu saat ibunya sedang tertidur, dia menonton saluran berita, menemukan penculikan baru-baru ini di pinggiran kota. Membosankan. Mari kita dengarkan siaran yoga larut malam sebagai gantinya. Oh, saya suka saluran ini. Oh sial, saya telah terlihat. Dia merunduk. Sebelumnya menyadari bahwa terlalu gelap baginya untuk melihatnya. Kembali ke pertunjukan Ashley. Ayahnya menerobos masuk ke kamarnya dan berteriak sebelum memanting pintu hingga tertutup dengan kasar. Setelah dia pergi tidur, dia melihat bahwa salah satu tetangganya, Tuan Turner, tiba di rumah dengan curiga terlambat. Saat tetangga kembali ke mobilnya dan pergi, Kal memperhatikan bahwa itu sama dengan mobil pencuri. Dijelaskan di berita. Mustang dengan penyok di bumper depan. Hari berikutnya, Cal memutuskan untuk menyelidiki tetangga mencurigakan yang dia sembunyikan di balik pagarnya dalam radius modem GPS. Tiba-tiba tetangganya melihatnya dan mendekati pagar. Apa yang sedang kamu lakukan? Membunuh. Lega mengetahui bahwa tetangganya mendapatkan konfrontatif. Dengan kelinci aku menangkapmu dekat. Kemudian hari itu Ronnie kembali ke rumah Kal. Mereka berbicara tentang kejadian baru-baru ini. Bro, saya cukup yakin tetangga saya adalah penculik. Oh keren. Lagi pula mari kita lihat Ashley pergi berenang lagi. Saya melihat pergi berenang. Membunuh memiliki teropong untuk Ronnie yang bersandar sedikit terlalu jauh. Ya Tuhan. Kedua anak laki-laki itu jatuh takut Anda mendengar ledakan itu. Membunuh mengintip keluar jendela lagi dan dia dan Ashley melakukan kontak mata. Beberapa saat kemudian, bel pintu berbunyi dan kedua anak laki-laki itu tersandung dalam perjalanan. Setelah mereka mengumpulkan keberanian, mereka membuka pintu memperlihatkan Ashley. Apa yang membuatmu begitu lama? Ashley yang mencurigakan naik ke kamar Gail sebelum meraih teropongnya. Apakah kamu telah memata-mata itu? Apa? Tidak. Tentu saja tidak, canggung. Untungnya mereka mencengkeram, meyakinkannya bahwa mereka hanya memata-matai Tank Turner, potensi tiler berdarah dingin dari Texas kan.
Mereka menyebutkan deskripsi mobilnya, tapi ketika Ashley melihat dia menemukan bahwa Spud berbaik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Nanti malam, ketiga remaja mengatur diri mereka untuk pengintaian. Mendapat banyak peralatan pengintaian dari pamannya dan mereka melanjutkan dengan malam mata-mata lancang. Setelah beberapa jam menonton, tanpa berpikir, mereka akhirnya melihat Tuan Turner berhenti. Tapi dia memiliki cambuk yang benar-benar baru. Dia membuka pintu mobilnya dan memimpin teman barunya ke dalam. Oh, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau tajam dan bersiap untuk memukul dari belakang kedua remaja itu. Lihat dengan ngeri, tapi sebelum dia menembus, dia akhirnya memotong label harga dari gaun barunya. Sebagai gantinya, dia seorang sugar daddy. Itu hanya sedikit lebih buruk daripada penculik. Baik, begitu banyak untuk misteri pembunuhan itu. Grup akhirnya menyebutnya malam, dan Kale mengantar Ashley pulang ke rumah, baik sejauh yang dia bisa. Ini sejauh yang kamu pergi. Pasangan ini berbagi momen romantis sebelum Kale kembali. Setelah kembali ke kamarnya, dia segera mulai memata-matai Tuan Turner lagi. Anak laki-laki saya kecanduan. Kali ini, setelah melihat melalui kamera, dia melihat wanita itu berlari untuk melarikan diri. Dia mulai merekam kejadian itu. Tapi boneka ini membiarkan lampu kilat menyala. Dipenuhi ketakutan, dia jatuh ke tanah dan memegang kamera di atas kepalanya. Untuk melihat apa yang terjadi, dia tidak bisa melihat. Jadi dia berdiri kembali dan melihat melalui teropong. Aku kacau lalu membunuh dering telepon. Dan dia merangkak melintasi lantai untuk mengambilnya. Dengan panik menjelaskan situasinya. Tapi saat dia melakukannya, dia melihat keluar dan melihat gadis itu kembali ke mobilnya dan pergi. Aku yakin ini Kale biasa. Setiap pria punya cerita tentang seorang gadis yang lolos. Keesokan paginya, dan saat dia membuat sarapan, membunuh mengambil pisaunya dan menanyai tetangga, apa yang kamu lakukan di rumahku? Tapi kemudian membunuh ibu, memasuki ruangan memegang belanja tas dan menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Mr. alias Robert di toko dalam perjalanan keluar. Dia menawarkan untuk mengganti banmu yang kempis. Jika kamu tahu apa yang saya hanya bercanda, benar-benar membantunya dengan itu. Ibunya ingat bahwa dia meninggalkan susu di mobilnya. Jadi dia kembali untuk mengambilnya. Meninggalkan Robert dan kangkung sendirian di dapur. Hal-hal menjadi tenang saat Robert memperhatikan pelacak GPS Kale dan mempertanyakan apa yang dia lakukan. Setelah Kale mengungkapkan bahwa dia membunyikan, Robert berempati mengutip waktunya di sekolah menengah. Ada banyak guru. Saya hanya ingin membunuh cara untuk menjadi halus. Beberapa saat kemudian membunuh ibu, kembali dengan susu. Tidak seperti ayah saya, maka Robert membuat tawaran. Ingin keluar untuk makan malam kapan-kapan? Tidak nanti malam. Ashley mengadakan pesta di rumahnya selama orang tuanya pergi. Membunuh secara alami, kembali ke caranya yang baik. Setelah beberapa menit mengintip, dia melihat anak laki-laki lain memeluk dan menggoda Ashley. Oh, tidak sebagai pembalasan. Kill memutuskan untuk meledakkan musik keras dari atapnya untuk mengganggu pesta sekalipun. Ashley akhirnya melompat melalui jendela cabut musik. Dia bahkan mengancam akan membuang iPodnya. Tapi kemudian, dia mengaku telah memata-matai dia pindah. Dia memberitahunya tentang semua detail kepribadiannya yang dia perhatikan. Dan entah bagaimana benar-benar menyukai ini. Dan mereka rasa itu yang paling menyeramkan. Atau hal termanis yang pernah saya dengar. Ingat anak laki-laki manis, jika kamu imut, menyeramkan, jika tidak, tanpa sepengetahuan mereka dan tepat di sebelah jendela Robert baru saja berlumuran darah. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara keras dari luar jendela mereka. Mereka melihat keluar dan melihat tetangga terkena tas berdarah menuruni tangga. Hari berikutnya, mereka memutuskan untuk menyelidiki. Ronnie ditugaskan untuk membobol mobil melihat apa yang ada di dalam. Sementara itu, Ashley mengikuti Robert saat dia berbelanja. Jadi mereka tahu kapan dia dalam perjalanan. Ronnie berhasil membobol mobil saat membunuh. Telepon berdering. Anda punya satu pekerjaan. Ashley curiga Robert sedang dalam perjalanan pulang. Bunuh dia. Dia berlari untuk memberinya kata sandi ke garasi. Sementara itu benar-benar mengemudi keluar dari tempat parkir. Dia bertemu Anda dapat menebaknya. Robert mengatakan padanya bahwa dia tahu dia telah tinggalkan aku sendiri. Kau milenial sialan. Momen Gomer kembali ke rumah. Ketiga remaja bertemu dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Ashley menyuruh mereka semua untuk percaya bahwa mereka telah mengambil sesuatu terlalu jauh. Percakapan dapat berlanjut. Dia sekali lagi disebut jalan oleh ibunya. Rupanya ini hari jadi orang tuanya. Lihat, kamu masih memiliki dua orang tua. Ashley langsung memamerkan anak laki-laki saya kangkung. Nanti malam, bertekad Kale melanjutkan penyelidikannya. Dia berhasil menemukan cetak biru untuk rumah dan mulai menganalisisnya. Dia mengembangkan sistem kamera portabel yang mengalir ke TV-nya saat dia membungkus anak laki-laki. Aku menjatuhkan ponselku di mobilnya, bro. Kayla Graceton berlari dapatkan teleponnya, tapi dia membutuhkannya untuk membobol garasi dengan kamera di tangan. Oke. Di garasi Ronnie berhasil menemukan teleponnya, tapi Kale mau tas itu, Sam. Ronnie melihat tas di sudut ruangan, berseru bahwa baunya mengerikan. Saya bisa melihat rambut di dalamnya, jangan mengambil itu di luar konteks. Tiba-tiba pintu garasi mulai tertutup. Ronnie yang panik berlari ke dalam rumah. Spaghetti. Dalam upaya untuk menyelamatkan temannya, mempersenjatai dirinya dengan tongkat pemukul dan berlari. Sementara itu gelang kaki gubur. Sialan, mereka cepat. Dengarkanlah, teman saya ada di rumah bajingan ini, dan ada banyak anak laki-laki pembohong. Tidak bisa menyenangkan dengan mereka. Mereka memeriksa garasinya, memeriksa punggung biru. Mereka menemukan rusa mati yang ditabrak Robert dengan mobilnya. Maksud saya secara teknis, masih pembunuhan Kat. Kembali ke rumah membunuh dimarahi oleh ibunya. Siapa yang mengingatkannya bahwa dia memiliki pengadilan besar rumah Robert untuk meminta sebagai membunuh jam tangan dari jendelanya. Tiba-tiba dia mendapat pesan teks dari Ronnie, menyuruhnya untuk memeriksa TV-nya. Membunuh berbalik dan melihat Ronnie terbaring tak sadarkan diri melalui layar psikologi kedua. Hanya lelucon, Bung. Tidak benar-benar mati. Anda tahu apa yang baru saja saya alami? Wah, santai sobat. Ronnie menjelaskan bahwa dia berhasil keluar dari dan melihat apapun di dalamnya. Membunuh akhirnya memaafkannya dan menjelaskan ibunya pergi untuk meminta maaf kepada Robert. Ronnie menyerahkan kamera video sehingga mereka dapat melihat apa yang segera terjadi. Kembali, Bung. Harus menguras vena utama sambil menonton sendirian membunuh pemberitahuan sesuatu.
Oh sial, itu cewek yang diculik. Saat dia menyadari ini, ibunya diserang oleh Robert. Dan itu tidak berakhir di situ. Dia pergi ke rumah Kill dan bermain bisbol dengan Ronnie. Semacam. Lalu Robert naik ke atas untuk menyerang Kangkung, tapi bayangannya mengkhianatinya. Membiarkan Kale menghindar. Dia berlari ke atas dan mencoba mencabut modem GPS, tapi Robert bilang tidak. Kale memberikan semuanya, tapi itu tidak cukup. Alih-alih dia memutuskan untuk lari keluar upaya untuk memicu alarm. Sekali lagi Robert mengatakan nah. Kangkung overpowering, menjatuhkannya, dan menarik 50 warna abu-abu. Kale bangun di kamar tidurnya saat Robert mengancam untuk menyematkan semua kejahatannya padanya. Jangan lakukan aku seperti itu bro. Sayangnya air matanya tidak berpengaruh pada Robert. Dia memaksanya untuk menuliskan pengakuan bersalah. Tapi sebelum dia benar-benar bisa mendobrak masuk ke dalam rumah, ini memberi Kale satu kesempatan terakhir untuk menyerang Robert. Oh sial ya, Ashley bergabung untuk bantuan cepat. Dia ini memberikan pasangan waktu untuk membarikade diri mereka sendiri. Ashley melanjutkan ke Kangkung gratis. Sementara dia menjelaskan bahwa ibunya ada di rumah. Dia berencana untuk melewati radius GPS. Tapi dia disela oleh Halo. Sebelum dia menyambarnya, kedua remaja itu melompat keluar dan masuk ke kolam. Ashley memicu Alan di kakinya. Lalu dia berlari menuju rumah Robert, mendobrak pintu depan. Sementara itu, para petugas menelepon ke rumah Kill. Tapi dia memutuskan untuk menyelesaikan makan malamnya sebelum pergi. Pun satu kali kembali ke rumah Robert. Membunuh dengan panik mencari ibunya. Sebelum mengungkap ruang merangkak tersembunyi di bawah rumah, dia membuka ventilasi dan masuk ke dalam. Sebelum menyadari dia terlalu besar untuk muat. Tidak bisa berhubungan kalau dia mendengar suara datang dari tempat lain di rumah dan terus mencari dia menggedor dinding. Sebelum tak sengaja membuka ruang tersembunyi, di dalam dia menemukan meja operasi dan beberapa freezer besar. Dia melihat gagasan tentang gadis klub yang diculik. Bersama dengan wig merah, dia mendorong ke samping lemari, mengungkapkan ruang tersembunyi lainnya. Berapa banyak yang bisa disembunyikan satu orang pada saat ini? Petugas tiba dan mendengar suara-suara dari dalam rumah Robert. Dia masuk untuk menyelidiki hanya untuk diserang dan dibekukan oleh Robert Bomber. Kembali ke Kangkung, dia jatuh ke tanah ruang tersembunyi dan masuk ke lubang air berlumpur. Dia menjadi sangat nyaman dengan semua korban Robert sebelumnya. Ketakutan dia keluar. Lalu dia menemukan ibunya, yang juga mendapat 50 warna perawatan abu-abu. Sebelum dia bisa membebaskannya, Robert dengan cepat telah membunuh Toko Tuli. Tapi naluri pelindung ibunya datang dan mencengkeram. Setelah sekarang berada di atas angin, membunuh memberi Robert pengencangan sebelum melemparkannya ke lubang. Sekarang subcorp sudah lengkap. Ciuman koki segera setelah. Lebih banyak polisi menariknya dan mamanya keluar rumah dengan selamat. Beberapa hari kemudian kita melihat Kangkung mendapatkan gelang dihapus oleh detektif. Saya pikir Anda adalah orang pertama yang pernah mendapatkan salah satu lebih awal hal ini untuk perilaku yang baik. Kali sekarang orang bebas, menghabiskan sisa liburan musim panasnya bersama Ashley, menikmati setiap momen Tuhan. Saya berharap itu saya Skibidi Bopiti.